Lasem, betul bahwa di kediaman Pak Alim ini memang banyak sekali pusaka betul-betul pusaka asli kayaknya. Yang kalau saya baca literatur ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salah. Hari ini Abah berada di kediaman Pak Alim Munandar ya, dimana Pak Alim ini ditokohkan oleh masyarakat di desa Dukuh ini. Nah, yang konon katanya menurut informasi dari salah satu anak buahnya ataupun masyarakat luar daerah ataupun di dalam daerah ini, bahwa Pak Alim ini banyak pusaka-pusaka peninggalan pada zaman Majapahit ataupun Mataram. Sekarang kita akan berbincang-bincang dari mana sih barang tersebut ataupun pusaka tersebut Pak Alim Munandar ini mendapatkan, apakah dia lewat semedi ataupun secara pencabutan ataupun apalah. Ya, oke, kita langsung tanya ke Pak Alim. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Terima kasih Alim Munandar. Terima kasih atas kedatangannya dari tim Wiji Lasem. Kalau memang ada informasi seperti itu, memang ada. Dan itu sebetulnya pusaka-pusaka kebanyakan Mang Sepuh yang memang awalnya kita dari orang tua, dari nenek dulu. Saat itu hanya beberapa pusaka yang memang waktu zaman masih sekolah SMA, dia memberikan, mewasiatkan, mengamanahkan yang paling pokok itu 3 pusaka. Nah, setelah itu waktu berjalan kemudian ada memang salah seorang yang katakan datang membawa bukan sampai puluhan gitu, datang ke rumah, ya nggak tahu istilahnya apa, ada pesan apa, tapi ya dengan sendirinya ya saya juga tidak menolaknya. Nah, kemudian sampai akhirnya jumlah nyampe puluhan lah, kalau puluhan ya. Kalau mungkin dengan yang kecil bisa nyampe mungkin 100 lah gitu kan. Nah, perjalanan itu saya juga tidak mengerti, yang jelas berjalan dari tahun berapa Pak Alim ini? Ya itu kan amanat pusaka itu dari SMA kelas 1, dari dititipin sama nenek itu kan, sampai puluhan gitu. Datang ke rumah, ya nggak tahu istilahnya apa, ada pesan apa, tapi ya dengan sendirinya ya saya juga tidak menolaknya. Nah, kemudian sampai akhirnya jumlah nyampe puluhan lah, kalau puluhan ya. Kalau mungkin dengan yang kecil bisa nyampe mungkin 100 lah gitu kan. Nah, perjalanan itu saya juga tidak mengerti, yang jelas berjalan dari tahun berapa Pak Alim ini? Ya itu kan amanat pusaka itu dari SMA kelas 1, dari dititipin sama nenek itu kan, kelas 1. Nah, kemudian karena pada saat itu bagi saya pribadi waktu itu ya tabu, artinya tabu itu khawatir juga kan disebutnya itu syirik. Tetapi setelah kita pelajari, apalagi berbagai sekarang banyak HP Android, kemudian kita belajar di Google, di YouTube, namanya browsing seperti itulah. Ternyata ya memang itu adalah hasil karya orang tua kita dulu, hasil
daya cipta, kemudian mereka kerajinan, sebagai kerajinan yang memang perlu kita lestarikan. Artinya budaya yang memang kita lestarikan, kita sebagai anak cucunya, sebagai generasi penerusnya. Adapun masalah kita kan di situ ada banyak sisi, ada sisi sisi seni. Kalau untuk itu mah bagian itulah itu agama ya. Tapi yang jelas intinya akidah kita juga harus kuat. Jangan sampai juga menentukan itu. Jangan sampai juga kita terburu. Enggak gini Pak Alim, kadang-kadang kan kalau orang yang pegang pusaka tersebut kadang-kadang jatuh sakit ataupun anak istrinya yang sakit itu. Itu benar nggak Bang? Betul. Karena apa? Jadi gini, misalkan itu pusaka. Ini pusaka itu karena dibuatnya oleh salah seorang empu yang memang membuat itu tidak sembarang membuat. Dia melakukan berbagai tirakat, kemudian puasa, akhirnya mempunyai energi. Karena di dunia kita ini cuma dua ya, dunia nyata dan dunia energi. Nah, itu energi itu bisa tergantung yang membuatnya. Ketika memang itu energinya besar, kemudian dipegang sama salah seorang misalkan yang memang belum mempunyai energi besar, akhirnya nggak kuat. Salah satu contoh beginilah. Ini dayanya misalkan berat bobotnya itu 100 kilo misalkan. Kita cuman misalkan 60. Kemudian ketika kita membawa barang ini, meskipun ia kuat, tapi tetap nanti akan sakit. Logikanya barangkali seperti itu logikanya. Nah itu. Nah, kemudian kembali ke yang tadi, kenapa bisa seperti itu kemudian ini banyak? Iya. Ya, secara logika kita juga selain itu mungkin pusaka amanah yang pertama, kemudian yang kedua kalau untuk menurut orang sekarang itu namanya tirakat, yaitu juga dari dulu juga kita sering tirakat, bahkan pernah tirakat ekstrim lah ya. Artinya tirakat ekstrim itu menjalani tirakat yang memang waktunya bukan 1 minggu 2 minggu, Betul-betul ya mungkin itu yang menjadi secara syariat mungkin seperti itu. Tapi yang jelas apapun itu kita hanya menerima apa yang ada, kemudian tidak lantas menolak atau seperti apa. Kalau memang itu memang harus diurus, harus katakan memang amanah buat kita, ya kita terima saja. Karena kita itu bukan secara kebetulan, itu bukan secara kebetulan dari seseorang, itu sudah ada perjalanannya masing-masing. Bukan kebetulan ataupun tidak seperti itu. Jadi gini, boleh kenalin kan dengan pusaka-pusaka Pak Alim? Mangga ya, silakan kita coba lihat ya. Oke, sedulur kita akan langsung lihat tempat ataupun bagaimana ditimpannya pusaka-pusaka Pak Alim. Oke, ayo. Assalamualaikum. Ini Jangan ke atas ya. oh iya siap. Ini Nanti diterangkan Oh, sampai iya. itu dulu semua. Ini dalam juga ada. Ini pusaka-pusaka ya. Yang sedulur Widilasem, betul bahwa di kediaman Pak Alim ini memang banyak sekali pusaka betul-betul pusaka asli ini.
Ada ya? Oh banyak. Oh iya. Packaging bunggem segala ini. Terus apa ini? Kayak batu apa ya? Ini bambu. Ini bambu. Bambu yang tadi diceritakan. Iya. Oh, ini. Ya, oke. Cukup. Sedulur Wijilasem, Dari banyak besar. kita akan membuka ataupun membahas ya tentang salah satu pusaka yang berada di kamar ataupun dari banyak pusaka ini. ya kita langsung tanya aja ke Pak Alim langsung biar yang menjelaskan. Ya, oke, Pak Alim, pusaka yang paling ini apa yang paling yang dituakan Pak Alim itu pusaka namanya pusaka apa namanya? Ya sebetulnya kalau untuk yang dituakan atau apa seperti apa kita juga nggak terlalu inilah, tapi yang jelas ini salah satu jenis pusaka yang memang sepuh dari berbagai saya baca dari literatur gitu ya, dari ciri-ciri pusaka itu jenisnya itu ada. Ini misalnya contoh, jadi kalau karena ini hasil karya nenek moyang kita yang memang perlu kita lestarikan kemudian dirawat. Nah, untuk memegang, untuk membuka pusaka itu juga ada tata krama. Jadi ada tata seperti begini lah. Ya, kita bukan bawa menyemai, tapi menghargai, menghormati. Iya, baru dibuka. Membuka juga enggak ini yang sembarangan. Jadi ini rangka yang dibuka gitu. Oh, jadi rumahnya ya. Ini adalah salah satu pusaka sepuh. Kalau saya baca dari literatur tentang tosan aji. Tosan aji itu, tosan itu bahasa Jawa, tosan itu besi, aji itu yang dihargai. Jadi besi yang dihargai, dihormati gitu kan. Kalau disebut ini dapurnya ya. Yeah. Ini dapur. Ini carubuk. Jadi namanya Kiai Carubuk. Ya. Ini namanya orang Jawa bilang ini jalen. Jalen nih, kembang kacang. Namanya kembang kacang. Nah, ini jalen, ini lambe gajahnya. Ya. Nah, ini ada pijitan ini. Nah, ditentap ini ya, bekas tangan. Ya. Nah, kemudian ini sebenarnya ada ininya karena memang sudah tua sekali. Ya. Mana ciri-ciri bahwa pusaka ini tua gitu kan? Ini awal mungkin nggak seperti ini karena sudah termakan usia. Ya. Jadi pinggirannya juga sudah degradasi namanya udah gugus ya. Nah, ini kemudian sampai ini, nah ini juga udah mungkin ini perkiraan zaman kerajaan Majapahit mungkin ini ya. Saya juga nggak terlalu tahu. Terus dan jenisnya namanya pusaka Kiai Carubuk ini nggak tahu yang keberapa, tapi yang jelas ini sepuh. Ya. Ini look berapa ini? Kalau look 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Kalau ngitung look itu ini look 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iya. Karena look keris itu nggak ada yang genap. Ganjil ya? Ya, 1, 3, 5, 7, ini 9. Dengan namanya siapa tadi? Kiai Carubuk. Carubuk. Kiai Carubuk. Jadi Kiai Carubuk. Berarti Kiai Carubuk waktu zaman Majapahit. Ya. Dan kalau ingin membedakan bahwa itu nah, ini kalaupun nanti besar atau sebesar dengan ini, misalkan dengan yang baru, ini lebih ringan. Meskipun besi. Ini lebih ringan. Perbedaannya. Terus dari besinya beda lah. Ini halus itunya, tempaannya gitu kan. Nah, ini satunya. Kemudian kita itu yang
sama yang sama, nggak tahu ini era Majapahit atau era Mataram. Yang kalau saya baca literatur ini pemengkang jagat juga, disebut pemengkang jagat mana? Garis di tengah apa? Nah, ini ibarat kalau orang sekarang namanya combong ya. Nah, combong itu ada dua gitu. Ya, jadi ngangkangin. Jadi pemengkang jagat itu ngangkangin jagat gitu artinya. Dan ini menurut Pakem Keris, kalau saya baca literatur pengetahuan tentang pusaka yang Keris itu semuanya berjumlah 13. Jadi ini 13 gitu kan. 13 artinya sudah ibarat itu mah mungkin sekolah mah udah mentok lah ya. Udah mentok dari itu. Nah, ini ada kembang kacang yang memang agak menutup. Iya. Dia agak menutup juga bungkem. Berarti Jadi ada arti bungkem. Ya, artinya ya, juga bungkem gitu kan. Ini ada pecetan yang 13. Iya. Wah. Bagus. Ya masih bagus, masih mulus. Ya, ini salah satu dari yang tadi di itu. Apapun itu, tapi yang jelas ini adalah sebagai hasil karya orang tua kita dulu yang memang perlu dirawat, perlu dilestarikan. Jangan sampai akidah kita itu yang meleset. Ya, ini hanya pusaka yang memang buatan manusia. Dan istilahnya kita lihat dari sisi seni gitu kan, dari seni tempa, kemudian seni besinya, kemudian dari bentuknya. Terus gini paling emang paling nggak repot dengan pusaka segitu banyaknya. Maksudnya orang kalau kan harus ngasih apa? Ya, ngasih apa setiap kalau mungkin kalau yang namanya binatang ternak agak repot makanannya. Iya benar. Tapi untuk itu mah itu ada yang katanya harus ini, harus ini. Itu tergantung orangnya. Artinya tergantung mereka punya pengetahuan. Mereka punya pengetahuan seperti apa memperlakukan. Nah, tapi yang jelas kita ini dirawat supaya utuh gitu ya, meskipun sudah bisa jadi itu ratusan tahun. Karena zaman Majapahit itu kalau nggak salah 400 tahun ya. 400 tahun. Ya, sekitar lah. Nah, itu perlu dirawat saja, intinya seperti itu. Ini warangka ini belum pernah ganti, Pak. Belum pernah ganti. Ini belum pernah ganti. Oh iya. Awet. Justru model yang ini juga sepertinya ini panjang tapi ininya pendek. Bisa jadi itu sudah sudah habis bisa gitu kan. Nah, itu barangkali. Ya oke. Terima kasih Pak Ali. Sama-sama. Semoga gampang ditugas ya mah. Semoga menjadi edukasi penonton yang menonton ataupun sedulur biji lasem. Itu aja Pak Ali, sekali lagi saya sama-sama. Semoga biji lasem terus berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.